Ini adalah gua Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Kita akan masuki gua Jepang. Bukit Tinggi, kota wisata. Lewat mana? Yang ada apa? Yang ada. Nah, cuman di dalam ini kan terdapat dua itu dia paralel kali ini kayak lagi. Kalau di ini Enggak kita ya? Udah jelaskan lewat. Nah, udah, nan lalap. Ah, udah mulai. Udah pernah masuk, Pak? Mana nih? Kita bawa santai. Cuman dari ini kita lihat pemandangan ini ada bendera, Nah, ini Pak, untuk sekarang Pak ya, dari sini kita turun tangga Pak, dari sini kurang lebih 64 meter, dalamnya baru datar semua tangga lagi. Nah, di dalam terdapat lorong ke jalan raya, lorong. 6 diantaranya gudang senjata atau bekas munisi Jepang dulunya. jadi datar. 2 buah bekas pembakaran massa, 1 ruang sidang, 12 ini barak besar atau kamar tidurnya tentara Jepang. Nah, di dalam Pak dilengkapi 2 pintu yang 2 ini nembus ke jurang sebagai pintu pelayaran Jepang. Ini ada penjara, dapur, pintu penyergapan, pintu utama, pintu penghubung. Nah, nanti seandainya Bapak masuk ke dalam, sini ada pemandu. Ada pemandu bagi cerita sekaligus berjalan secara bingung. Karena lubang Jepang di dalamnya Pak, 20 lorong, 40 simpang, nggak ada marka jalan sama sekali. Nah, kita masuk di sini, kita bisa keluar sini yang raya. Yang raya. Jadi satu pun Bapak nggak naik tangga ini lagi. Nanti kita negosiasi atas ini lagi, masih kawasan ini. Nah, kita keliling sekitar 15 sampai 20 menit selama perjalanan. Oh gitu. Gimana Bapak mau dipandu ke dalam? Ya, nggak ragu nanti ya, nggak bisa. Berapa pandunya? Kalau untuk panduan jasa panduan bahkan standar fee-nya ada sebesar 100.000 satu kali antar bukan satu orang satu kali antar ke dalam. Nggak bisa kurang. Mirip. Emang ada harganya gitu ya? Oh gitu. Iyalah. Iyalah. Sebelah kiri Pak ya. Ya. Udah kok nggak bisa ya? Oh gini Bapak, kita foto dulu sebelum turun. Foto dulu Pak, ini Pak. Foto-foto yuk. Ayo. Foto sini bagus Pak, di tangga sini. Bawah. Oh, enggak. Dua ya. Nah, oke. Oke Pak. Nah ini Pak ya. Lubang besar kita sebenarnya Pak ya. Nah, lubang besar ini Pak dari awal tahun 1942 sampai 1945. Nah, lama pengalaman di Bali Pak yang diperkirakan akan waktu selama 2 tahun 8 bulan. Dulu tujuan Jepang lubang ini untuk bentuk pertahanan tanah mempersiapkan Perang Dunia Kedua atau dikenal dengan Perang Asia Timur Raya. Nah, diambil anggota Bukit Tinggi ini Pak sebagai benteng mereka karena Bukit Tinggi ini jauh dari kekuasaan maritim atau jauh dari lautan. Ini tangga yang kita turun sekarang jumlahnya 132 anak-anak.
Dia sudah menurun lubang depan tinggi. Jadi dulu masuklah apa itu kemarin? Jepang. Jepang. Iya. Ayo una. Saya aku kira. Apa? Ini semen dan ya. Oh, ini udah Desember baru 2004. Ini tadinya kan Berapa tangga ini? 132, Pak. 32 tangga. 132 tangga. 132 tangga. Nah, dinding yang kita lihat sekarang di Pak ya, ini kasih lagi. Ini udah Desember tahun 2004 kemarin. Ini tadinya kan tanah semua, Pak. Nanti kita bisa lihat sebagian masih asli. Tanah semua ya. Iya. Jadi pun yang dinding Pak juga sengaja bikin seperti ini, Pak ya. Seperti ini. Bisa pegang ya. Juga ada di sebelah kiri kita. Ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama karena dulunya Pak belum ada lampu listrik. Jadi sebagai alat penerangan mereka menggunakan api obor. Nah, api obornya taruh sini, taruh sini Pak. Terus yang kedua sebagai peredam suara. Yang mana supaya suara kita sendiri nggak bergema, nggak mantul. Iya ya, Ya, nggak- bikin seperti ini. Enggak mantul ya. Iya, biasanya kalau kita dalam lorong Pak yang luas Iya. kita mantul. Iya, iya. Ini nggak mantul Pak, nggak bergema. Karena ini, Iya, karena dibuat. sekat-sekatnya, Pak. Enggak mantul ya. Iya. Oh, iya. Ya berkembang ya. Bergema. Karena ini enggak ada ruang udara yang masuk ya. Oh, ada Pak. Ada. Ada. Jadi makin dalam makin dingin Pak, karena dilengkapi ada 6 buah pintu ventilasi udara yang terus ke lembah. Oh. Jadi sirkulasi udara yang kita sekarang dari lembah nggak ada sana Pak. Kita ini di dalam gunung atau memang turunan apa? Turunan lorong gitu apa Kita kan namanya? di bawah bukit. Buah bukit ya. Istilahnya lorong gunungnya ini agak nurun ya ke bawah ya. Ini Bang, apa dulu tanah waktu dikerok ini dulu kemana di Bang? Sampai sekarang itu masih belum diketahui Pak. Belum tahu. Bagaimana bekas Apa memang ada udah buah dulu didapatkan atau dikorek dulu? dikorek nih Pak. Ini bikin Dikorek Pak. Iya. oleh masyarakat Bukit Tinggi. Oh, gini Pak ya, konon katanya yang di Lubang Jepang ini dari Pulau Sumatera Pak, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Iya. Kenapa? Bagaimana orang kita Sumatera Barat melawan itu orang company Jepang, dari Ponce itu. Gini Pak, Dengan Lubang. kalimat takbir juga. Iya. Sama seperti Aceh. Iya. Iya. Oh, begitu. Nah, ini tangga Pak, kalau kita dua yang bersih Pak ya. Iya. Panjangnya 62 meter. 132 Anak tangga. Ini tangga. Nah, dalamnya baru datar semua, Pak. Ini lurus ya. Berapa meter, Pak? Jepangnya. Ya, Pak. Kenapa ada serang terus waktu apa? Jepang di sini bom ya. Iya. Maksudnya. Oh. Nah, gini Bapak, ini lorong pertama kita sekarang Pak ya. Dari sini Pak, sampai di sana Pak, depan kita ada lampu merah paling ujung, antara panah itu Pak ya. Ada 6 lorong seperti ini, tadinya gudang senjata atau bekas amunisi Jepang. Lorong ini panjang ujung sana kurang lebih 29 meter. Jadi kalau kita lewat sini Pak, kita belok ke kiri, kita nembus lorong kedua, 3 sampai 6. Iya. Nah, ujung sana juga jalan seperti ini. Iya. Nah, asli Lubang Jepang ini Pak, seperti ini Pak, ini aslinya. Asli ya? Masih asli, Pak. Oh iya, asli masih. Iya. Jadi alat yang mereka gunakan Pak sewaktu gagal Lubang Jepang ini masih ada manual. Jamur, bengkes, Pak. Kalau gunung dulu ini ya. Iya ini bukit Pak. Bukit ya. Iya. Masih original ya. Masih ini masih original Pak. Lanjut. Ya. Ini apa? Nah, gini Bapak, ini lorong amunisi Jepang yang kedua. Pertama tadi Pak ya. Nah, ini kedua. Yang nomor 2 ini rencana pemerintah Bukit Tinggi Pak. Nantinya mendirikan mini datar atau bentuk mini. Ya, ya. Fungsinya mini datar buat memutar film dokumenter. Sejarah pembuatan Lubang Jepang juga sejarah Jepang masuk kota Bukit Tinggi. Sekarang masih tahap renovasi Pak. Renovasi, ya. Nanti kalau udah selesai renovasi semuanya nantinya bisa nonton film dokumenter. Berarti ada ini, tak posnya apa namanya? Tempat putar film Bi. Film. Dokumenter. Oh, Ya, Sejarah. sejarah film Lubang Jepang juga sejarah Jepang masuk kota Bukit Tinggi. Kiri. Nah, sebelah kiri ini Pak tembus ke jurang. jurang. Jurang Arisenok Pak. Dulu sana jurang Arisenok tadinya sebagai pintu pelarian. Ya. Nah, maksudnya pintu pelarian Pak, seandainya Jepang dikepung, disergap sekutu atau musuh di atas tadi, Jepang lari ke sana, dia turun pakai tali sejauh 47 meter ke Oh, bawah. jurang tuh Ya ya. jurang. Jadi sekarang jadi pintu ventilasi udara Pak ya. Jadi sirkulasi udara yang kita hembuskan di sini.
Jadi dikipas dari sana kemarin. Iya, jadi Ada berapapun, kipas. Pak, pengunjung yang masuk ke Jepang, insya Allah Tetap. oksigen cukup. Nah, Lebaran kemarin Pak ketemunya ramai Pak ya. Oksigennya Cukup ya. Iya. Mengalir udaranya. Udaranya nggak ada. Kanan ruang amunisi. Jadi sana kan masih tembus juga itu kan? Tembus Pak. Jadi Kanan. sana Pak juga jalan seperti ini Pak. Oh gini juga. Iya. Tapi nggak dilewati, kita lewati ya? Biasanya Pak kalau pengunjung yang balik tadi kalau Iya, boleh sih. Jadi kuburan Jepang di sini tidak ada. oh nggak ada Pak. Tidak ada ya. Ada orang Jepang yang meninggal. Oh, mungkin ada Pak, tapi gini Pak ya, kalau Jepang kan arah kiri Pak, bunuh diri. Bunuh diri. Jadi penyerangan tidak pernah ada orang mati. Iya nggak diketahui Pak. Tahu ya. Iya. Beda sama kita ke ribuan. Jadi kan Cuma Belanda dia. saran kan, Banyak kita. maunya dia ada suara ini, suara senjata, Peti ya. suara bom. Wah, Itulah ya biar ngeri dia kan? Ya. Kalau film itu nggak suaranya nggak semua. Kalian terus ibu ke kiri halokan. Kanan nih, Sekarang Pak kita berada Pak ya di pertengahan lubang Jepang. Yang mana kita di kedalaman kurang lebih Pak 52 meter vertikal ke atas. Kita di bawah tanah 52 meter kurang lebih. berapa meter? 52 meter. Atas kita sekarang Pak tepatnya area parkir mobil tadi. Oh gitu. Jalan Jalan, tadi, Pak. jalan ya. Nah depan kita Pak dari ujung sana Pak ya sampai ujung sana ada 15 lorong lagi. 2 diantaranya bekas ruang makan Rumusa, ini 1 Pak sama sebelah kanan kita tadinya bekas ruang makan Rumusa. Rumusa atau kerja paksa juga dikasih makan tapi nggak sebanding sama tenaga yang mereka keluarkan. Nah kebanyakan Pak Rumusa dan lubang Jepang kebanyakan matinya kelaparan. Seandainya mereka udah mati bukan dikubur, nanti kita bisa lihat lubang mayat yang Rumusa langsung ke aliran Sungai Ngarisano. Yang pernah direkam Pak Budi Nyali, benda lain terakhir bisa pukul jalan. Gimana nih? Luar biasa jahat ya. Ini oh ini semen ini ya ini ya. Nah, coba ya. 4 lorong sebelah kanan kita Pak, 4 lorong kamar tidurnya tentara Jepang atau barak hutannya Jepang ini. Ini rumah kita Pak, bukan? Bukan. Silakan Pak duluan Pak yang bukan rumah kita, kasih lihat itu Pak ya. Silakan duluan yang bukan rumah kita Pak. Raya mana Mas? Sebelah sana Pak, atas sana. Yang tanda merah. Iya sana. Nah, Pak lorong kanan kita Pak bekas barak utar atau kamar tidurnya tentara Jepang. Nah, tempat tidur mereka benar-benar terbuat dari bambu Pak sama kayu. Oh, Karena udara sini dingin Pak ya, nggak bisa dipakai lagi. Jadi bambu sama kayu udah dibuka. Pak, nggak bisa dipakai lagi. Jadi tempat tidurnya Iya, kamar tidurnya tentara Jepang ini Pak. Atau barak utarnya Jepang. dibuat pakai bambu. Bambu sama kayu Pak. Pertingkalan beratnya tidak ada ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi alat manual semua Pak, yang kuning. Ini, Ya. bah, Ini meja-meja. Ini kan ada meja Pak sama kursi. Ini juga baru dari Pemda. Oh. Nah rencana Pemda Pak 2 lorong ini Pak, ini 1 sama depan di situ lagi. Nantinya akan bikin kafe Pak. Kalau Oh. dibikin kafe Pak, otomatis sejarah lubang Jepang ini nggak ada lagi. Betul. Masa lubang Jepang ada kafe kan gitu. Nah, nantinya nih Pak diganti sama museum. Iya, Lorong satu, cocok. dua, lorong pameran. Udah kafe, udah goreng-gorengan itu. waktu gempa ada apa? Aman. Oh gini Pak, waktu gempa ada sebagian dinding yang retak Pak. Nanti nggak bisa lihat Pak bekas gempa. Nah ujung sana Pak juga nembus ke jurang Ngarisano juga sebagai bentuk pelarian Jepang. Kita tengok ke jurang. Boleh Pak, seandainya Jepang dikepung atau disergap dari tas tadi oleh sekutu atau Lari. musuh, Jepang lari ke sana, Tadi orang tuh. pakai tali sama akar-akar kayu Pak, bawa turun ke bawah. Nah sekarang jadi pintu ventilasi udara. Jadi udara yang kita hirup sekarang juga di sini Pak. Itu orang Jepang udah kemari, udah. Ada juga Pak. Ada. Iya. Ayo pernah ya, pernah. Biar tahu dia kan. Dari kanan tahu dia. Di sini apa? Orang Jepangnya lari. Iya, tinggal slopnya. Slop Jepang. Belum Jepang. Itu. Takut ya kita tinggal slopnya. Kita pakai gula slopnya. Slop Jepang. Tidak betul. Boleh kita tahu. Belanda 3 terornya. Iya. Itu senjata ampuh. Buka pintu itu bisa ya? Nggak bisa. Nah, ada juga Pak. Takut kita jatuh ya. Ya takutnya pengunjung ini Pak ingin tahu nanti jatuh. ke bawah. Oh, gembok ini ya. Nah kan gini Pak, lubang Jepang ini posisinya berada di pertengahan jurang.
Tadi tinggal jurang. Iya. Jurang. Jurang apa namanya? Ngaresano Pak. Iya. Jadi ke Dalam ya. 47 meter, ke permukaan tanah kurang lebih 52 meter. Nah, posisinya Pak. Dari sana ada sungainya enggak? Ada sungai Pak. Itu ada tangga-tangga apa Enggak ya? ada. Nah, sebelah sana Pak ada tangga lagi, kata orang namanya. Tapi bisa dibuka ya? Tinggi tinggi tuh Pak. Oh. Tuh. Jadi tangga sebelah sana Pak jumlahnya 315 rumah tangga. Seandainya Bapak ada waktu boleh berkunjung ke sana. Di atas ada kampung Kuto Gadang, kampung Bapak Haji Salim, Emir Salim. 3.000. 300. 315. Gila-gila ada 1.000 Nah, ya. di Kuto Gadang sana Bapak bisa lihat orang bikin kerajinan perak terbesar di Sumatera Barat. Nah, itu kita. Bisa naik tangga, boleh naik tangga. Oh, itu Kalau rumah Bapak- ya? Iya. Wajah. Kalau Bapak Wajah. nggak mau naik tangga, bisa pakai kendaraan juga bisa. Bisa Pak. Yang jenjang apa tuh? Jenjang 1.000 itu Jadi mana? pusat lagi Pak, di sebelah sana. Masih lokasi ini? Oh, di bawah lagi Pak. Sana. Nggak ada pertinggal apanya ya, tali turun apanya ya. Ini kain kapan? Tali tajamnya, tak kopiahnya ya. Iya. Nggak ada apanya ya? Iya. Itu kain Jepang bulog. Tidak 30 ya? Enggak ada apa ya? Ini para pengunjung dari Singkil. Dia juga lihat namanya. Tipis semennya ya. Enggak aman. Ya kita tadi dari mana? Dari sana ya? Oh bukan belakang ini ya? Udah beda jalur. Ya enggak pulang-pulang. Ini kemana kita? Oh, gelap ya? Ya, setelah di penjara ini Penjara. Nah, gini Bapak, depan kita ini Pak penjara. Nah, penjara ini Pak yang di Jepang enggak untuk rumusa tadi. Pekerja paksa tadi Pak, balas kerja, bahkan kerja. Mereka di penjara sini. Selepas mereka di penjara, baru dibawa ke dapur di sebelah kanan kita. Sini penjaranya. Iya, penjaranya Pak. Inilah dia apa orang nih? Iya. Orang kita ada di penjara. Orang kita Pak, iya. Yang namanya Kok rumusa. kecil tutup ya, ditutup. Ah, ini Ada, udah ditutup sama dikasih-kasih sampah itu pasir. PPP Belum pasir dari meninggal. Jumat kemarin. Tadinya kurang lebih 27 meter Pak. Oh, dibuang kemarin ya? Iya. Nah, di sini Pak kita bisa naik dapurnya Pak. Ini Pak, ya, ini dapurnya Pak. Ini dapur Pak kan bentuknya dapur masak Pak ya. Ini bukan dapur untuk masak Pak, melainkan dapur eksekusi atau tempat pembantaian. Nah, Romusa habis di penjara dibunuh sini. Jadi mayat mereka udah mati Pak dibuang ke lubang ini. Ini lubang pembuang mayat dan busa langsung ke aliran sungai Ngaresano yang ada di bawah sana Pak. Tadinya Pak diameternya ini besar lebar. Jadi kalau kita masuk ke dalam sini Pak ya kita harus berdiri. Takutnya membahayakan pengunjung. Diperkecil oleh pemda seperti ini karena menjadikan objek Oh ya, wisata. lebar dulu nih ya. Lebar Pak, iya. Kalau kita masuk Pak kita bisa berdiri Pak. Kalau yang di atas tuh, Bang? Yang atas ini Pak ya sebagai pintu pengintaian digunakan Jepang untuk mengintai aktivitas penduduk sama musuh. Seandainya ada musuh yang lewat atau petani Ngaresano yang buka hasil tani ke pasar, Jepang naik ke atas pakai tali, nyampe di atas kelihatan perkampungan penduduk Ngaresano. Boleh Bapak di sini, Bapak bisa lihat saya di sana depan sini Pak. Ada saya di luar sana Pak. Iya. Depan sini. Saya ke sana Pak. Oh ya. Oh ya, tinggi ya. Oh iya, saya di luar.
Jadi sebagai pintu pengintan di Jepang. Oh. Nah, lokasi Pak yang pernah ada dekat Pak Ya. ini Ali, dunia lain Boleh, mungkin Pak. sepedanya Dia tiap mandi. Jadi pernah masuk TV ya. Iya, pernah. Ada di itu di CCTV ya di dewa. Dapur pembantaian. Oke. Oke. Berarti kakak itu digorongnya. Nah itu Wah. Main. lampunya main-main. Nanti kita keluar sana, Pak. Oh ini udah mau habis nih. Nah, nanti kita ke Jalan Raya. Pun Bapak naik tangga dikit, tembusnya kita mantap di masih kawasan ini. Nah, di atas petani sekarang Pak ya. Ini ada rumah warga Pak. Ada rumah warga. Ya, pemukiman warga Pak sama TPU Pak. Ada kamu lokasi. Banyak di atas ini. Iya, ada kita ini Pak. Hari ya. TPU tempat pengadilan umum apa? Makam. Oh. Bukan detik Kanannya. Kita tadi Pak. Oh tadi dari sana kita tadi. Berarti tadi kita lewatin ya. kontek boleh. Dari TV. Nah, ini Pak, ini satu lagi Pak ya, ada pintu penyergapan. Nah, maksudnya pintu penyergapan Pak, seandainya ada musuh lewat atau petani ngaresano Pak yang bawa tadi ke pasar tadi, Jepang minta dia tadi Pak ada pintu pengintan dapur tadi. Habis mereka intai nanti mereka tangkap atau mereka sergap dari sini. Karena 15 meter Pak dari pintu ujung sana ke bawah jalan raya ngaresano. Nah, pintu lubang Jepang ini yang langsung nembus jalan raya, depan sana ada langsung jalan raya. Jadi orang jualan apa tangkapnya juga. Juga Pak, ya. Sudah sih. Kalau saya mulai begitu beli. Aku SD itu. Enggak udah. Buat lama aku masih. Lihat tadi juga apa? Berarti kita berlawan arah dengan jalan tadi ya. Tadi dari sana ya. Kita di sana lagi Pak. Oh tadi di sana. Awalnya kita di sana Pak, di sana. Dari sini. Ya, di sana Pak. Mau juga sih cowok itu saya. Ya itu ada panah arah kedua ya. Nah, ini Pak cuma lampu yang pakai lampu yang Kalau nggak ada pakai bangku pemandu. bingung mungkin Pak ya. Nggak bisa. Kamu apa dulu? Kalau nggak ada pemandu ngeri pun ini. Takut. Nah, kita ke sini Pak. Arah panah. Jalan raya Pak. Oh keluar nih. Raya ya. Jalan luar, jalan rayanya kok di bawah. Nah, ini jalan raya ke arah Senok namanya Pak. Oh. Jadi kan Bapak mau ke tempat tadi. Nah, Di sebelah kanan kita artinya Pak habis jalan raya di sebelah kanan kita ada tangga penetep. Terusnya taman tadi. Masih kawasan ini. kagak kok. Tangga tipnya Pak. Ya, ini sebesar taman tempat tadi. Oh ini jalan raya di dalam taman ya. Di dalam lokasi ya, di dalam lokasi. Masih kawasan ini. Bukan di luar ya. Kupikir kami langsung keluar pulang ini. Oh, ini jalan raya Marseno. Jalan Marseno sini. Ya rayanya ya kan, ada raya. Itulah, kita kan keluar dari sini menikmati yang lain maksudnya. Iya. Bukan keluar gerbang. Oh, bukan, masih kawasan ini Pak. Tiket Bapak tadi berlaku untuk 1 hari. Terus bentar di satu. 1 hari Pak. Sampai tutup. Satu hari nih. Apanya debitnya? Ke pasar atau Bapak beli yang mana boleh. Berarti kalau besok apa kemarin lagi, ya ini debitnya. Beli lagi. Nah, yang sebelah kiri kita nih Pak, ini yang baru Pak ya, sebelah kiri kita. Bikin usaha pria wanita artinya, Oh ini? yang bikin usaha artinya. Yang jalan, toilet pria wanita Pak. Oh ya ada toiletnya ya. Tempat duduknya pun ada tuh ya. Ini masalahnya. Usaha ya Pak. Masih lama aku tengok. Jadi di depan itu penjaganya. Iya. Penjaga oh dua. Oleh dulu. Aku kawan dua pun. Ada.